Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dari kelas 2 SIB. Di sini saya akan menjelaskan menjelaskan tugas tugas dari pemrograman framework dengan ini saya akan menjelaskan ada arsitektur monolik dan microservice dan juga ada front end dan end back. Ada nanti kita juga ada instalasi Laragon. Dan juga ada instalasi komposer. Yang pertama di sini ada arsitektur monolik dan microservice. Monolik seperti namanya adalah mono, berarti satu, merupakan sebuah arsitektur di mana seluruh komponen seperti UI, database, dan business logic menjadi satu kesatuan dalam satu aplikasi yang sama. eh Dia ada dia ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kelebihannya dia mudah dibangun, mudah diuji dan di deploy dan juga ada ide ideal untuk aplikasi dan tim yang lebih kecil. Kekurangan untuk monolik ini adalah sering bertambahnya ukuran aplikasi semakin sulit untuk dikelola, diuji dan diperbarui. Dan juga ada kestabilan terbatas karena seluruh aplikasi harus ditingkatkan bukan hanya bagian tertentu. Dan juga ada microservice. Microservice ialah arsitektur di mana aplikasi dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang saling independen. Setiap layanan bertanggung jawab atas fungsi tertentu dan dapat dikembangkan, diuji, dan disebarkan secara terpisah. Kelebihannya ialah kestabilan, skalabilitas lebih baik karena setiap layanan dapat dikembangkan secara independen tanpa memengaruhi keseluruhan aplikasi. Toleransi kegagalan lebih tinggi karena jika satu layanan gagal, itu tidak mempengaruhi layanan lainnya. Kekurangannya ialah arsitektur lebih kompleks, memerlukan orkestrasi layanan, dan mengelola komunikasi antara layanan. Yang kedua, dibutuhkan pengawasan lebih pada proses deployment dan pemeliharaan karena banyak layanan independen yang harus dikelola sehingga membutuhkan SDM yang lebih. Terus kita masuk ke front end dan back end. Eh, Front end ialah merupakan bagian yang langsung dilihat oleh pengguna yang melibatkan tampilan dan interaksi baik di halaman web atau aplikasi. Teknologi yang digunakan seperti HTML, CSS, JavaScript, yang pada umumnya menggunakan framework seperti React, React, terus ada Angular atau Vue.js. Kalau backend, ia merupakan bagian yang bekerja di balik layar, seperti menangani bisnis logic, database, dan server yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh pengguna. Teknologi yang digunakan seperti PHP, Node.js, Java, Golang dengan database MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB. Terus dia juga ada full stack. Full stack ialah developer bertanggung jawab dalam mengakomodir pengembangan frontend dan backend. Dalam sebuah proyek, mereka akan mempertimbangkan database terbuka, pengguna UI, dan logika bisnis yang membangun satu aplikasi umumnya full stack developer tidak akan terlibat terlalu dalam pada pengembangan detail frontend melainkan cukup menggunakan template yang sudah tersedia kemudian menyesuaikan dan menyusun komponen pada template tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan di sini kita masuk ke install Laragon yang eh, saya tadi sudah install. Saya tadi sudah install. eh, Tadi saya sudah install Lagoda.
Oh, jadi saya sudah install. Nah, kodenya bagi yang belum install, kita ke sini. Di sini ada halaman untuk download ya. Dan nanti dipilih yang bagian full ya. Jangan yang ini ya guys. Nah, jadi yang ini setelah diinstal dia seperti ini. Jadi seperti ini. Dan buat database ya, kita harus mengunduh database juga. Dan database yang dipakai adalah 8.3 yang ini, yang paling ini, yang 8.3,11 Win32 yang X tempat zip. Setelah kita install dan setelah diinstal ya kita mengganti versi versi PHP di sini ya guys. Kita ambil lagi deh 8.3.11 Win32 VS16 X64. Nah itu kita download lagi komposer ya. Setelah kita download komposer ya, nah nanti dia muncul seperti ini. Dan tadi saya sudah download, saya bisa langsung mengakses. Dan juga saya sudah akses tadi. Kita ketik file 2 SIBB terus sedikit kalau nggak salah ya. Ups. Oh, sorry, saya tadi sudah buka. Oh, yang kita harus membuat komposer global. Jadi, kita harus install lagi. Setelah ini baru kita masukkan. Setelah ini kita masukkan yang ini. Rafael di unggul aku. Kita boleh menggunakan nama lain seperti Rafael bilang berdua SIB. Nah, seperti ini guys. Jadi kita pergi ke command prompt. Di command prompt kita menuliskan komposer. Dan nanti jadi seperti ini. Setelah seperti ini, kita baru ke sini. Setelah sini baru kita buat file. Nah, di sini kita membuat web aplikasinya. Dia file new kayak kita buat area. Jadi apps. Ya, enter aja. Nah, di sini kita tinggal tunggu dia selesai.
Dan di sini saya setelah selesai membuat aplikasi ya, dan nanti setelah sampai di sini, kita tinggal mengcopy ini, copy, kemudian di copy kita masukkan ke PHP yang desain server. Nah, kita kontrol masuk sini. Nah, dan di sini setelah selesai kita masukkan jadi area address dan PHP artisan server, kita menggunakan kontrol dan klik ini. Uh, masih saya bisa kita refresh. Kita memasukkan deh ada CD 2 SIB apps. Masuk CD, buat CD 2 SIB eh, apps. Dan sini juga ada PHP artisan server. Jadi kita buat PHP dan nah, sini kita langsung kontrol. Nah, ini webnya sudah jadi. Di webnya sudah jadi ya guys. Sudah jadi dan bisa digunakan. Sekian dari saya. Ah, bila ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.